Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa-siswi MTS Miftahul. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 2 bertema sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kami menanyakan bagaimana kabar anak-anakku sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Baik, sebelum pembelajaran bab 2 tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai? Baik anak-anak, mari kita lanjut pembelajaran bab 2 tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku siswa-siswi MTS Miftahul Huda, pada pertemuan hari ini kita belajar akidah akhlak bab 2 tentang bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan materi sifat-sifat Allah, perlu diketahui untuk anak-anakku, saya akan menyampaikan peta konsep yang akan saya sampaikan nanti di bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun peta konsep sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku, yang pertama pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, itulah peta konsep yang akan menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya yaitu pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat merupakan ciri-ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Sedangkan zat sesuatu yang diberi sifat. Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat-sifat. Sedangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Baik anak-anak, kita lanjut untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa sifat wajib itu ada 20, sifat mustahil itu ada 20, dan sifat jaiz Allah itu ada 1. Coba panjenengan perhatikan, kalian perhatikan di layar ini, bahwa di sini ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, kami tunjukkan, kami perlihatkan di layar ini bahwa yang ada di layar ini sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Dan sifat wajib ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan sifat mustahil ini dari nomor 1 sampai nomor 10, dan sifat jaiz ini cuma hanya 1. Dan ini sifat wajib dan sifat mustahil ini merupakan lawan kata. Lawan kata dari sifat wajib dengan lawan kata dari sifat mustahil anak-anakku. Oke, ini tabel ya. Ini tabel ini menunjukkan yang nomor 1 sampai nomor 10. Kita lanjut dari sifat wajib dan sifat mustahil yang selanjutnya, yang nomor 11 sampai nomor 20. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini sifat wajib dan sifat mustahil yang dari nomor 11 sampai nomor 20. Dan untuk sifat jaiz itu cuma 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi sifat wajib ini adalah lawan kata dari sifat mustahil.
Seperti itu anak-anakku ya. Mudah-mudahan kalian paham terkait jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sifat wajib dan mustahil Allah Subhanahu wa taala, di sana itu ada arti dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya tampilkan dari nomor 1 sampai nomor 10. Baik arti sifat wajib, arti sifat mustahil, dan arti sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu dari nomor 11 sampai 20. Adapun dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anakku bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Monggo simak, ada dalil yang mana sudah termaktub di dalam ayat Al-Qur'an. Kalian baca sendiri, simak sendiri, dipahami sendiri. Ini merupakan dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan kita lanjut. Ini adalah dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari nomor 11 sampai nomor 20. Setelah itu kita naik ke pembahasan selanjutnya, yaitu perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, dan taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, nafsiyah, yang mana nafsiyah itu ada sifat wujud. Dan yang kedua, salbiyah, ada sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga, ma'ani, yang sifatnya di sana itu sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Dan yang keempat, maknawiyah, yang mana di sana itu sifat qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Adapun arti dari sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salbiyah sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ma'ani yaitu sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera atau abstrak. Dan yang terakhir, yang keempat, maknawiyah yaitu sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Dan adapun salah satu bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, saya contohkan satu saja ya. Yang nomor 1 ada sifat wajib, yang mana sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu satu, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, bukti dari kebenaran sifat-sifat Allah yaitu adanya alam, pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, salah satu bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada beberapa contoh bukti dari setiap sifat wajib Allah. Ini ada dari nomor 1 sampai nomor 10, dari nomor 11 sampai 12. Di sini ada semua. Ada sifat wajib, ada bukti kebenaran sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian tentang bab 2,
yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya di sini tuh ada rangkuman, yang mana rangkuman materi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sampaikan tadi, yang telah saya paparkan tadi melalui video inovasi video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa barokah manfaat, dan mudah-mudahan semua siswa-siswi MTS Miftahul Huda dijadikan siswa-siswi generasi yang berakhlakul karimah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.